sih cara kita dalam melakukan pengelolaan arsip keluarga itu sendiri. Nah, yang pertama yang perlu kita lakukan yaitu periksa dari kelengkapan arsip keluarga itu sendiri. Cara memeriksanya yaitu, misal saya contohkan dari kartu keluarga. Apakah namanya sudah benar? Kelengkapan nomor, tanggal lahir, tempat, lalu agama, pendidikan, jenis pekerjaan, kemudian alamat yang tertera pada kartu keluarga. Hal ini digunakan agar kesalahan dapat terlihat, dan apabila kesalahan itu terjadi, maka harap segera diperbaiki, kemudian diarsipkan kembali. Lalu yang kedua, kita dapat melakukan pemeriksaan alat bukti dari kelengkapan arsip itu sendiri. Misalnya, saat kita memiliki sertifikat tanah dan bangunan dan BPKB, maka kita harus ada yang namanya kwitansi transaksi. Misalnya, saat kita membayar pajak, maka akan ada kuis lebaran yang berupa kwitansi berapa nominal yang kita bayarkan. Nah, itu tolong jangan dibuang, namun disimpan. Langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu pemberkasan arsip keluarga. Secara singkat dapat diartikan menata secara sistematis pada sarana penyimpanan dengan metode atau klasifikasi tertentu. Pemberkasan arsip keluarga, kita harus menyiapkan terlebih dahulu sarana dan prasarana yang kita butuhkan. Yang pertama yaitu menyiapkan dokumen keeper. Dokumen keeper digunakan untuk menyimpan file berupa kertas yang di dalamnya terdapat selebaran berupa plastik yang nantinya akan dimasukkan file itu sendiri. Nah, seperti ini saya perlihatkan contohnya terlebih dahulu. Berikut merupakan contoh dari dokumen keeper sendiri. Nah, ini ada berupa plastik yang nantinya akan dimasukkan file. Ini beberapa sudah saya masukkan dokumen berupa raport. Selanjutnya, yang perlu kita butuhkan yaitu album foto. Loh, kenapa sih kok album foto itu harus ada? Arsip itu sendiri tidak harus berupa dokumen atau file, namun juga berupa dokumentasi dari suatu kegiatan yang dilakukan keluarga. Misalnya, jika kita memiliki foto, maka kita harus menyimpan foto tersebut. Kemudian ada VCD dan sebagainya. Nah, album foto. Bagaimana sih cara kita untuk menyimpan foto itu sendiri? Foto sendiri dapat disimpan secara kronologis berdasarkan tanggal kapan kita memotret suatu kegiatan tersebut. Jadi semakin lama maka tempatnya bisa berada di depan ataupun bisa berada di belakang foto. Barang yang selanjutnya kita butuhkan yaitu label. Label ini digunakan untuk menandai dari penggolongan arsip tersebut agar saat kita mengambil atau mencari dapat dipermudah. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan setelah menyiapkan sarana dan prasarana yaitu melakukan penggolongan dan klasifikasi arsip. Nah, yang pertama kita akan menggolongkan dari kepemilikan arsip milik ayah, lalu yang kedua ibu, yang ketiga anak-anak. Apabila anaknya 1, maka ditulis anak 1. Apabila anaknya 2, maka ditulis anak 1 dan anak 2. Seperti itu dan sampai selanjutnya. Lalu yang keempat yaitu penggolongan aset. Yang kelima, klasifikasi dari bukti transaksi. Nah, setelah itu kita akan melakukan sortir dari semua arsip yang kita punya. Misal akte dari ayah, ibu, anak itu disendirikan semua. Kemudian untuk semua aset berupa aset dari barang berharga seperti motor, mobil, ataupun tanah bisa disendirikan. Dan yang kelima itu ada bukti transaksi. Bukti transaksi di sini berupa transaksi-transaksi dalam keluarga tersebut yang pernah dilakukan. Misalnya saat kita melakukan pembelian buku untuk anak-anak di sekolah ataupun pembayaran
gedung, untuk sekolah, maka itu akan masuk ke dalam bukti transaksi. Setelah kita memisahkan semua arsip di dalam keluarga menjadi golongan-golongan ini, maka kita perlu melakukan penulisan dalam label. Misal yang pertama kita tulis ayah, seperti yang kita bilang tadi. Nah, kita memasukkan semua dokumen dari milik ayah ke dalam map. Misalnya ada sertifikat, ada rapor, ada ijazah dan sebagainya, kita masukkan ke dalam satu map. Nah, mapnya kemudian ditempel label ini menggunakan lem, atau bisa jika labelnya sudah ada selotipnya maka tidak perlu menggunakan lem. Nah, seperti ini. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya sampai bukti transaksi. Sama caranya. Sangat mudah kan untuk pemberkasan arsip itu sendiri? Pemberkasan arsip itu bisa dilakukan sendiri tanpa bantuan dari pihak manapun, asal kita selalu menyimpan di tempat yang sama.